Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang pertama. Jadi bahasannya itu akan ada apa? Ada kan emas mining ya. Ya, sedikit lah ya. Bawah bumi MBMA. Kemudian kita bahas infrastructure, energi, sama PP Universe as always ya. As always, terus kita start dulu ya. Pertama dari saham-saham emas. Oke, pertama kita akan bahas ARCI ya. Nah, oke, sebelum kita bahas ARCI, kita bahas dulu komoditasnya ya. Kita bahas dulu untuk XAUUSD, teman-teman. Nah, untuk pergerakan harga gold, kita lihat lagi ya. Hari ini emas kembali naik ya. Kembali naik sekitar 2,9% ya. Hampir 2,3% kurang lebih ya. Nah, di sini ya kembali lagi sentimen positif. Kenapa? Karena si bro emas ini sudah koreksi gitu ya. Sudah koreksi dan sudah kembali recover nih. Dan 4040-nya sudah nembus ke atas. So, kita akan ngelihat kembali nih ya recovery dari saham-saham yang berhubungan dengan emas. Kurang lebihnya gitu ya. Oke. So, yang pertama langsung ya ke pembahasan kita ada di ARCI. Nah, untuk ARCI teman-teman kita bisa lihat di sini ya. Untuk pergerakan harganya setelah si bro ini ya, kurang lebih lah ya dia sideways ya. Nih, around 1230 sampai 1100 baru kita ngelihat nih ada kenaikan harga. Nah, so untuk next targetnya kemana ya? Next targetnya kita tinggal cari aja nih 1315. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman jeli nih ada persimpangan ya, di mana sebenarnya beberapa kali nih area nih di sini sebenarnya kosong ya. Kita bilangnya kosong karena apa? Kosong karena ya di sini sebenarnya lebih banyak area shadow-nya gitu. Jadi area shadow-nya banyak bertemu, di sini nggak ada. Kita lihat body candle yang ngisi ya. Jadi kita kasih satu lagi harga di 1315. Nah, kenapa begitu? Ya karena untuk ngebatasin juga ya antara 1315 sama 1495, di mana di sini kita ngeliat ya udah jadi batas satu area yang baru gitu ya. Kalau kita bagi dulu areanya. Nah, di sini kita ngeliat secara structure ya 1265 ya. Ini breaknya bagus ya. Ini breaknya bagus banget di sini dan konsisten, dan inilah yang kita suka gitu ya. Jadi ketika dia melewati resistennya, harusnya tuh jangan ekornya terlalu panjang atau shadow-nya terlalu panjang, yang menandakan bahwa memang buyers-nya itu kuat ya mengalahkan seller yang jual. Jadi ibaratnya ya ketika ada yang jualan nih, wah gue mau jual ARCI gitu kan, buyersnya langsung serap semuanya gitu. Jadi kita ngelihat ada yang namanya ini namanya candle Marubozu ya, atau candle yang kuat di sini. Nah, habis itu kita lihat juga, oh, stokastik momentumnya juga oke banget, Mas Emon naik gitu ya. Jadi sebenarnya ada potensi untuk kembali lanjutan naik ya. Dan ini lumayan tinggi. Nah, kita tinggal lihat nih, apakah sebenarnya ARCI itu didukung adanya asing apa enggak. Oh, ternyata ada nih, asingnya masuk. Jadi seimbang ya, harga naik. Oke, good. Resistennya diklaim, terus kemudian kita lihat juga tadi untuk stokastik slow-nya oke, secara market structure oke, asingnya juga oke, kelihatan dari value. Nah, sekarang kita tinggal lihat ARCI pergerakan hari ini siapa kira-kira yang beli. Nah, akumulasi paling banyak sebenarnya dilakukan oleh BB. Kenapa? Karena di sini kita nggak lihat ada jualan sama sekali. Based on volume, based on broker transaction ya. Kita ngelihat topnya ada YU, BB, sama aku. Wih, yang putih Nah, satu yang putih. terus apa? Terus yang jual sudah YP, XL, XC. Kayak 9, biasa. Pak. Ya, kayak biasa kita udah ngelihat, wah retailnya udah pada buang nih. Ya, so kita ngelihat harganya naik malah lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sini, ya potensinya sebenarnya kemana? Ya uji dulu nih, klaim dulu nih. Kalau emang dia mau solid besok, uji dulu nih, klaim di 1315 gitu ya. Palingan, bentar. Ya palingan di sini ya. Kalau misalnya dibilang bullish ya ini masih akan bullish. Apalagi teman-teman ngeliat juga yang namanya pergerakan dari ARCI ini solid ya. Sebenarnya potensi untuk ke 1300 masih bisa nggak ya? Ini masih bisa gitu ya. Tapi inget nih, yang buat teman-teman yang suka beli di pucuk, hati-hati ya, jangan sampai kayak cuan tadi. Wah, beli di pucuk nih. Terus apa? Terus harganya koreksi gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi ya tetap meskipun ada potensi dia untuk naik ke atas karena kita ngeliat foreign-nya banyak beli, nggak ketutup kemungkinan juga yang namanya koreksi juga tetap ada untuk yang namanya ARCI. Ya kalau misalnya dia level koreksinya berapa ya, kurang lebih nih ya,
Nah, kurang lebih berapa ya? Antara di sini kan udah kelihatan ada potensi dia entah itu turun ya kalau seandainya koreksi ya. Antisipasi dulu ke 12.265 sama ada potensi juga ketarik lagi ke 1.230 atau koreksi relatif sekitar 3-4% dan ini cukup wajar gitu ya. Jadi buat yang udah dapat di bawah ya silakan di hold lagi ya. Potensi untuk sampai akhir tahun sebenarnya masih ada ketika teman-teman memang dapetnya di bawah. Oke? Masih menarik sebenarnya ya untuk yang namanya Archie. Oke. So next kita bahas untuk PSAB ya. Ups. Oke, untuk PSAB ya. Untuk PSAB, nah ini juga sama ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan update kita sebelum-sebelumnya, kita melihat bahwa memang yang namanya PSAB itu range harganya itu di 550 masih menjadi area support yang relatif kuat. Jadi di sini teman-teman ngelihat, wah, ketika harganya 550, wah mantul lagi nih ke atas nih. Gitu ya. Jadi kita ngelihat terjaga nih di 550 di sini. Nah, sebenarnya kayak kemarin yang Mas Emon bilang, aku lupa lagi sebenarnya bikin ya. Ini apa namanya? Setupnya ini sebenarnya udah bagus. Sebenarnya setupnya ini udah bagus. Tinggal harusnya kita kemarin berani aja untuk placing entry karena yang namanya stochastic slow ya ini juga sebenarnya udah crossing up ke atas gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, terus apa? Terus ya tinggal kita lihat nih, karena setupnya sangat-sangat bagus dan kalau kita ngomongin structure yang terbentuk, ini structure-nya masih dalam kategori uptrend ya, masih dalam kategori uptrend. Nah di sini ya potensi untuk next targetnya berapa? Ya teman-teman tinggal lihat, oh ternyata masih ada gap nih yang belum disentuh. Ya di sini masih ada gap yang belum disentuh. So kita bisa lihat apa untuk next target daripada PSAB itu ke 615. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, kalau dari bawah ya kenaikannya kurang lebih masih 7%. Sebenarnya kalau teman-teman mau lakukan yang namanya entry bisa nggak ya? Ini sebenarnya bisa. Tapi perhatikan ya, seperti biasa masuknya jangan sampai nyangkut gitu ya. Diperhatikan untuk masuk secara bertahap itu ya. Oke. So kemudian kita cek lagi untuk foreign flow dulu ya daripada si yang namanya PSAB. Nah, PSAB apa yang teman-teman lihat di sini? Nah, untuk PSAB, nah ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya sejauh mata memandang ya khususnya dari tanggal 3 ya, ini kan keluarnya kecil ya kurang lebih ya. 1, 2, 1 ya masuk 2M. Nah, tiba-tiba dia masuk 12M. Jadi relatif gede. Jadi sebenarnya kalau Mas mau lihat ya besok sebenarnya untuk entry kembali ke PSAB masih relatif menarik gitu ya. Kita lihat ya foreign flow-nya. Nah, untuk PSAB ya, kita udah ngelihat sebenarnya retailnya udah mulai nggak masuk ke sini. Gitu ya. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya. Ketika retail sudah mulai melupakan saham-saham emas, disitulah dia naik gitu. Aku kurang aware ya. Jadi sorry ya teman-teman di grup lele ya, aku kurang sensitif lah buat ngelihat ininya ya, apa namanya, perpindahan money flow-nya aku kurang sensitif ya ngelihatnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini menarik ya, jadi pembelajaran bersama lah gitu ya. Jadi PSAB yang beli ya CC, ZP, aku, Ajet ya. Lumayan. Nah, yang buang SQ, CP, nah YP, XL, XC juga hadir ya untuk menjual. Jadi ya kalau misalnya dibilang apakah bagus ya tetap bagus gitu. Jadi buat teman-teman ya PSAB itu cukup baik ya mungkin di ya kita cek lah ya. Mungkin kalau misalnya Mas Emon bisa bahasin fundamentalnya akan tak bahas, tapi kalau nggak sempet ya akan menunggu. Ya jadi kalau misalnya di sini ya targetnya pertama ke 615 dulu ya. Gitu. Kenapa? Karena ada closing gap. Nah, kalau misalnya beli apakah elok? Ya ini masih berpotensi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi PSAB masih relatif bagus ya teman-teman ya. Gitu. Kalaupun mau beli ini belum terlalu tinggi, tapi lagi-lagi Mas Emon reminder ya, jangan sampai nyangkut, belilah secara bertahap. Gitu ya. Oke, next lagi. Oke. Dewa ya. Nah, ini Dewa kalau misalnya tadi tak baca ya, itu kan ada ini ya teman-teman ya. Ada yang namanya itu ya. Dia berhasil akuisisi 100% punya WFL. Itu kan jadi ya belum terlalu digoreng, udah digoreng sih udah lama ya diusnya ya. Kalau teman-teman punya nih, ini Mas Emon ngomong yang udah punya dari bawah ya.
kalau teman-teman punya dari bawah, ada potensi untuk sebenarnya nyampe 478 ya, atau potensial naik tuh sekitar kurang lebih 19% lagi gitu ya. Kalau based on technical structure ya. Gitu. Nah, jadi apa? Jadi ya buat yang udah pegang masih ada potensi. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat, kalau bisa seandainya kita bayar ya. Kalau ininya ini ada nih. Iya, ini kagak ada ya. ntar ya. Nah, sorry ya. ini enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat berikutnya apa? Oh ya. Di sini ini ada potensi ke 408 dulu. Jadi enggak. besok yang perlu kita perhatikan adalah nih buat yang udah dapat ya. Yang namanya dewa itu harus bisa dulu untuk dapat 408 ya. Kalau misalnya bener-bener yang namanya dewa ini bisa ke 408, maka sebenarnya next target kita untuk yang terakhir tuh ke 478. Itu dulu. Tapi tetap ya, tetap teman-teman harus pastikan ya, harus antisipasi juga. Seandainya harganya turun ke bawah, ini 382 itu tetap teman-teman harus antisipasi penurunan harganya. Karena apa ya? Karena biasanya apalagi saham-sahamnya Bakri ya, kalau udah naiknya tinggi biasanya retailnya apa? Retailnya FOMO gitu ya. Jadi kembali teman-teman ya perhatikan, buat yang udah dapat di bawah silakan di hold ya, karena ada potensi untuk kembali naik lagi. Tapi tetap perhatikan juga ketika nanti distribusi, ya biasanya distribusinya relatif kencang gitu ya. Jadi sebenarnya Mas Emon lebih ngasih gambaran lah seandainya dia turun ya. Seandainya dia turun, kalau misalnya udah cuan ya ini kan lumayan ya. Gitu. Oke, so untuk dewa, teman-teman bisa ngelihat di sini apa. Nah, di sini ternyata asingnya masuknya gede ya. Luar biasa. Masuknya lebih gede bahkan dari tanggal 27 ya. Nah, di sini jarang ya. Dewa masuknya gede, ini masuknya terakhir segede itu di tanggal 1 ya, di tanggal 1. Jadi kita ngelihat sebenarnya akumulasinya cukup gede untuk Dewa per hari ini ya, dan ini gede sih harusnya ya. Kita coba lihat ya untuk Broksumnya. Nah, Jos ya, CC aku LG. Luar biasa ya. BK masuk. Ini retailnya pada dagang teman-teman ya. Ini retailnya pada dagang. Coba teman-teman ada yang punya dewa gak? Ada yang punya dewa gak? Ada yang punya dewa nggak teman-teman? Nah di sini ya kita ngeliat nih XL, PD buang ya, XC buang, XL mana nih? Nggak ada ya. Paling banyak XL paling atas ya. Jadi paling gede buangannya dari retail. Nah ini akan potensi besar sebenarnya untuk naik lagi. Tapi ya ini sebenarnya buat teman-teman yang udah punya barang di bawah gitu ya. Kenapa? Karena Mas Emon sebenarnya agak gimana ya, kalau teman-teman masuk waktu di pucuk sini tuh sebenarnya itu sebenarnya udah ketinggalan momentum gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman mau maksakan ya consider dulu nih untuk kira-kira, dalam artian kira-kira risk appetite-ku seberapa gitu. Aku bisa ngelihat lo sampai berapa gitu, kurang lebih ya. Gitu. Jadi tetap pertimbangkan ya kalau mau ngejar di dewa ya. Kalau mau ngejar, oke? Jadi kurang lebih begitu. Oke ya. Potensi masih naiknya ada, tapi udah dipucuk. Ya meskipun kayak gini juga jarang sih ngelihat yang namanya asing tuh beli gede-gedean gitu ya. Jadi kalau mau follow the trend sebenarnya masih bisa, tapi ya hati-hati gitu ya. Kalau misalnya mau maksa deh, let's say ya, karena banyak teman-teman retail di sini ya, kalau mau maksa jangan masuk semua di pucuk. Oke, jangan masuk semua di pucuk. Bagi gitu alokasi modalnya mungkin 4 kali entry lah, 4 kali entry ya. 4 kali entry. Jadi apa? Jadi kalau misalnya harganya turun, teman-teman masih bisa di CA. Terus kemudian di sisi lain yang jadi pertimbangan teman-teman adalah apa? Ya, Dewa tuh pernah punya histori apa? Histori saham zombie. Meskipun sebenarnya harusnya sekarang sudah membaik. Kenapa? Karena ya dia udah akuisisi si tambang Wolfram itu ya, WFL ya. Gitu palingan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Masih menarik sebenarnya untuk Dewa. Buat yang teman-teman udah punya silakan di hold gitu ya. Oke, sip. Gitu ya kurang lebih. Oke, kita next ke HRTA ya. Oke. Wah, jos banget. Aku lupa lagi teman-teman yang lihat ya.
kayak ada something ya. HRTA foreign-nya. Menarik ya sama Mas ya. Bayar semua Pak, yang order putih baru satu. Menarik teman-teman ya. Nah, so untuk HRTA, Baru mana? Nih. Ini berubah ya. untuk HRTA apa? Ya Ini order putih. kita ngeliat lah untuk range ya. Kita lihat untuk range apa nih? Nah, nih ya. Kita ngeliat untuk range sideway-nya itu ada di 1255 sampai 1325. Nah, karena dia ini sangat-sangat solid teman-teman ya. Di sini bentar. Di sini kita ngeliat untuk pergerakan harganya si HRTA itu dia ini solid banget ya. Jadi sebenarnya potensi untuk dia sampai 1520 tuh tetap ada. Nah, ada nggak yang punya HRTA? Gini ya Pak ya. Ada nggak yang punya HRTA? Ini masih ada potensi untuk naik lagi ya di sini. Karena kita ngelihat sokongan asingnya tuh gede banget di sini. Langsung loncat ya. Set, asing naik masuk. XAU USD juga atau harga emas naik lagi ya. Sempat crossing lagi. Kurang lebih begitu. Jadi ada potensi lagi untuk masih naik lagi ke atas ya. Masih ada potensi untuk naik lagi ke atas. Targetnya kemana? Dia harus bisa klaim dulu 1520-nya. Gini ya. Ada potensi lah. Ini potensinya ke sini. Nah baru nih. Kalau misalnya dia at least stay di 1420 juga masih bisa gitu ya. Gitu kurang lebih ya. Terus apa lagi? Terus ya kalau dia bisa klaim di 1520 ya maka next targetnya ke berapa? 1695. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya lihat dari foreign flow ya ini juga masih sebenarnya lumayan ya. Nih asingnya masuk gede, kemudian dari broker transaction kita lihat ketua-ketua kita yang luar biasa ya. YU ya yang paling banyak ya. YU, Aku, ZP, dan CC gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini yang jual ada RF, CP, XL, sama PD ya, gitu. Oke? Jadi sebenarnya di sini kita ngelihat ya retail masih agak kecil ya buangannya, tapi ya ini ya yang bagus, Mas. Paket aku. Oke, sip. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, masih oke. Tapi ya sebenarnya yang tak takutin itu gini, karena harga-harga emas itu tiba-tiba naiknya tinggi, ya ini kan sebenarnya perlu dikurasi ya. Untuk yang namanya koreksi ke 1352 ini masih sebenarnya ada potensi. Jadi ya sebenarnya dua pilihan gitu. Dua pilihan intinya adalah antara dia itu ada koreksi baru teman-teman entry atau teman-teman coba kalau emang mau ngikutin saham emas entry di atas tapi tetap consider teman-teman punya nggak semua masuknya dengan porsi yang lebih kecil gitu ya. Gitu. Jadi ya ibaratnya gini, karena kita ketinggalan momentum, sorry ya agak dibahas dikit ya. Karena kita kehilangan bottom ya. Bagilah portfolio jadi 4 kali entry. Kenapa? Kalau misalnya nanti di sini ternyata nyangkut dan kebanting, teman-teman masih punya nyawa ya, ibaratnya masih punya nyawa untuk entry lagi. Atau kalaupun lossnya sebenarnya secara jumlah itu nggak sebesar kalau teman-teman tembak langsung semua gitu ya. Siap. Jadi kurang lebih gitu. Itu untuk HRTA. Kemudian habis itu nextnya teman-teman lihat dulu untuk nextnya kita bahas untuk Dewa ya. Nextnya kita bahas untuk Dewa udah belum tadi? Dewa udah ya, HRTA. Sorry, MDKA ya. HRTA, MDKA ya. MDKA. Nah, MDKA ya. Yang harus kita lihat adalah apa? HRTA, MDKA ya. Udah ya. HRTA udah, MDKA. Nah, MDKA ya. Untuk MDKA yang harus kita lihat sebenarnya kan kalau teman-teman kemarin masih hold, itu kan sebenarnya masih ada ya satu lagi katalis ya. Katalis dari IPO-nya si siapa namanya? Katalis daripada IPO-nya si emas kan. Nah, sebenarnya ya lagi potensi untuk naiknya tetap ada ya, seperti biasa. Masih bisa lah teman-teman lakukan untuk yang namanya hold ya. Masih lumayan menarik untuk sentimennya emas nih di MDKA. Nah, terus apa? Terus kalau misalnya teman-teman lihat ya, kita lihat foreign flow-nya dulu ya untuk MDKA.
Nah, udah mulai masuk lagi nih, asingnya udah mulai masuk ya. Sama kalau misalnya di sini dilihat, yang beli siapa? Yang beli SS, CC, aku, BB, sama IN ya. Di sini kalau misalnya kita lihat, ya buangannya masih PD, XL, XC, nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya yang slow itu naiknya MDKA, strukturnya ya. Perhatikan lagi ya di sini. Oke, dia udah koreksi, dia naik lagi, koreksi sedikit dan mau naik lagi. Jadi kalau misalnya memang masih pegang di bawah, sebenarnya masih bisa hold targetnya kemana? Ke 2.700. Jadi kalau nanti ya, jadi kalau misalnya teman-teman emang mau pegang MDKA, pegangnya sedikit lebih lama, nanti sentimennya itu apa? Ya duit dia, waktu duit si emas itu masuk, itu tinggal kita lihat, ini mau dibawa kemana, sama si MDKA duitnya mau dipakai buat apa. Yaitu biasanya sentimennya akan naik kenceng gitu ya, karena fundamental gitu ya, karena masuknya ini ke fundamental jatuhnya. Sama ya memang emang emas kan lagi bagus gitu kan. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Nextnya kita bahas emas ya. Nah, untuk tadi udah tak bahas. Nah untuk saham emas itu, emasnya sendiri ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat secara teknikal ya seperti biasa, harganya masih merespon yang namanya 4070 gitu ya. 4070 ada potensi untuk naik lagi tetap seperti biasa. Tapi ya palingan ini harus diperhatikan untuk berikutnya apa? Kalau misalnya dia kenaikannya agak sedikit lebih besar di sini ya. Nah, ini potensi untuk naik ke atasnya lagi masih bisa gitu ya, masih bisa. Terus apa? Ya hati-hati juga kalau misalnya kita ngelihat ada shadow candle di sini ya. Apalagi ini beberapa kali ya kan. Ini ada potensi sebenarnya untuk koreksi ke bawah harus diantisipasi gitu ya. Nah, ke bawah 4070. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat secara pergerakan harga dulu ya, oh udah mulai melemah nih di sini. Tapi, nah tapinya di sisi lain kita ngelihat juga, oh ternyata 4070 tuh beneran jadi harga atau area support yang bener-bener ke ibaratnya bereaksi lah atau sensitif dengan yang namanya penurunan harga. Jadi ketika harga turun, dia akan dibawa naik lagi ke atas. Nah, di sini kita lihat ada demand-nya ya. Jadi, oh memang bener nih 40-70 tuh jadi area support yang kuat. Tapi ya di sisi lain ya teman-teman lihat juga, seandainya turun ya dan harganya itu dan closing candle-nya itu relatif kuat, nah ini ada potensi untuk membawa dia lanjutan turun. So that's why antisipasi penurunan harga dari yang namanya saham emas juga gitu ya. Nah paling enggak ya kita coba cek dulu untuk bandarmologinya yang namanya emas ya di sini ya. Nah kurang lebih ya mungkin untuk BSJP harusnya lumayan menarik ya. Untuk emas kita ngelihat ya 3 hari terakhir sudah mulai inflow lagi ya untuk asingnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat untuk bandarmologi di sini, nah relatif mix sih sebenarnya ya. Ada yang namanya PD, XL, MG ya, masih mix sebenarnya. Tapi ya itu tadi, selama dia masih mempertahankan 40-70-nya di sini, ya kita tetap masih bisa ngelihat ada kesempatan lah untuk emas untuk kembali naik lagi gitu ya paling enggak ya. Sama ya teman-teman lihat juga, nah nih stochastic flow-nya udah ngarah naik ya. Jadi sebenarnya potensi ya untuk naik tuh tetap ada. Tapi itu tadi, semakin kita ngelihat di sini selling pressure-nya semakin besar, ya teman-teman harus antisipasi juga untuk penurunan seandainya yang namanya emas itu turun kembali ke bawah gitu ya. Oke, next-nya kita bahas Antam ya. Nah, Antam rebound nggak dia? Nah, ya Antam ya. Antam. Nah, Antam kemarin sebenarnya analisisku teman-teman ya, itu ada potensi yang namanya Antam tuh kebawa ke area 2.800. Kenapa? Karena di sini ya kita ngelihat adalah area yang belum di testing gitu ya. Tapi ternyata cuma dikasih ekor ya, cuma dikasih ekor segini ya. Kemudian harganya naik lagi ya. Harganya ada demand lagi lah, makanya kita bisa lihat harganya kembali naik. Nah, jadi harapannya sih sebenarnya katalis emas itu ngebawa saham-saham ini naik lagi. Tapi kalau misalnya sejauh mata memandang sih di sini jadi mix ya teman-teman ya. Jadi mix dalam artian ya bisa jadi nih ini terulang ya kayak biasa nih. Wah, masuk lagi, kemudian di bawah turun lagi. Jadi karena kita ngeliat harga emasnya benar-benar jelas ya naik, sebenarnya dia harus klaim dulu si 2.930-nya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa memang
ini adalah pergerakan yang solid untuk dia naik lagi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nanti kita coba cek lah ya, probabilitasnya lebih besar mana naik atau turun. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat si bro ini turun, si bro ini masih turun gitu ya di sini dan nggak ada kenaikan ya, maka ada potensi untuk kembali lagi turun ke 2810. Jadi seandainya ini kita melihat kurang lah untuk Antam, ya lebih baik tunggu lagi nih. Kalau misalnya dia koreksi lebih dalam, kenapa nggak kita manfaatkan untuk entry ya? Tapi sih di sini ya, bentar ya, di sini. Tapi sudah fair sih untuk ya, oke, nggak apa-apa. Kurang lebih di situ ya. Ya, yang Mas Emon pikirkan tadi sebenarnya di sini nih. Ini ada beberapa area yang di sini, area di sini sebenarnya udah kesentuh semua gitu. Jadi kalau ini sebenarnya masuk, ini udah valid nih. Gitu ya. Tapi enggak lah, itu terlalu kompleks. Jadi kita yang simple-simple aja, kita tinggal lihat untuk Antamnya ya. Nah, hati-hati ya Antam ya. Kenapa? Ya simply gini. Kita berpatok pada saham-saham yang dilirik oleh asing. Ya, kenapa? Karena ya lebih baik kita nyangkut bersama asing dibandingkan nyangkut karena lokal sendiri yang ngebanding harga gitu kan. So itulah kenapa ya salah satunya kenapa Mas Emon nggak mau beli di jar gitu ya. Terus apalagi tuh kayak CBRE, karena aku tahu lah kan kegoreng gitu kan, ada yang goreng. Nah di sini kita ngeliat apa? Oh, harga memang naik, tapi teman-teman lihat juga, oh asingnya ternyata dagang terus nih. Jadi apa? Jadi sebenarnya masih ditunggu. Jadi kalau misalnya nih, kalau dari foreign ya kita ngelihat, oh foreignnya masih buang dan bahkan lebih tinggi dari tanggal 7, ya lebih tinggi dari tanggal 7. Sebenarnya ada possibility untuk si bro ini kembali turun, jadi makin make sense kan. Kenapa? Asingnya buang. Nah kita tinggal lihat siapa pelakunya. Pelakunya adalah, nah tinggal lihat yang dagang siapa. ZP, Aku, YU, TP, KZ. Udah pada jualan. Tapi yang paling gede siapa? Yang paling gede ZP, Aku, dan YU ya. ZP dan Aku lah ya. Paling gede dagangannya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngelihat yang namanya besok ya terjadi lagi kembali penurunan, ya teman-teman harus hati-hati juga gitu ya. Meskipun di sini BK beli, tapi BK beli relatif kecil ya dibandingkan belinya XL, PD, dan YP gitu. Jadi akan sebenarnya lebih make sense, bukannya jelek sahamnya, tapi ya kalau teman-teman dikasih harga lebih diskon, kenapa nggak beli Antam ketika lebih diskon gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat balik lagi ke foreign flow-nya, ya udah nih, kita tinggal tunggu sekali lagi dulu buangan ya, satu kali lagi buangan. Nah, baru teman-teman keker nih. Oke, coba belinya lebih dalam lagi nih. Mungkin di 2800-an baru saya masuk lagi. Itu lebih bijak. Kenapa ya? Karena analisanya udah jelas nih. Wah, asingnya keluar 2 hari berturut-turut dan jumlahnya makin besar. Gitu ya. So, jadi ibaratnya gini. Jadi logikanya gini, teman-teman. Oh, saya ngelihat harga Antam itu sudah terkoreksi 21%. Oke, sahamnya bagus gak? Bagus. Oke, sip. Tapi di sini kita ngelihat apa? Oh, ternyata yang namanya asingnya tuh masih jualan. Jadi apa? Kita tunggu asingnya sampai bener-bener udah mau kosong, baru kita beli. Jadi kita apa? Jadi, oh ini saham bagus nih, kenapa nggak saya belinya lebih di harga yang lebih diskon? Gitu ya konsepnya ya. Jadi bukannya jelek, tapi sebenarnya udah tahu teman-teman koreksi gini, pantengin. Pantengin dalam artian tungguin. Kalau dia bisa makin turun, silahkan beli. Gitu. Jadi nanti ketika dia udah rebound ya, teman-teman nggak panik lagi, Mas, Antam masih bisa beli nggak? Gitu. Jadi udah tahu. Tinggal tanya, Mas, TP-nya di berapa? Baru lebih keren ya. Jadi kurang lebih gitu ya, untuk yang namanya Antam. Jadi dipantau dulu, asingnya masih deres ya. Kemudian BR, MS. Ya ini MSCI Play juga ya. Nah, kita coba lihat dulu ya, BRMS. Nah, udah mulai masuk ya. Oke. Nah, untuk BRMS, teman-teman yang perlu diperhatikan di sini ya, kalau kita ngomongin momentum, sebenarnya ya ternyata dia nggak jadi dibawa turun ya, tapi analisanya udah sempet berhasil ya, dalam artian ya kalau dia bawa koreksi di bawah dan bahkan ke 9.400-an 940-an ya, ini juga termasuk dalam kategori
koreksi yang sehat gitu ya. Dan ini kan sebenarnya ke bawah lagi naik gitu. Nah, ya sebenarnya potensi untuk ke 1020 ada gak? Ya ini tetap ada gitu ya. Ini tetap ada dan apa? Dan Iya, gimana, Pak? ya agak sulit di sini ya. Iya, gimana jadinya? Jadi tinggal kita lihat apa? Tinggal kita lihat emang broksumnya bagus gak? Kalau misalnya bagus ada potensi untuk naik. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini yang namanya stochastic slow sudah crossing down ke bawah. Jadi memang ada potensi untuk dia penurunan lagi ke bawah tuh tetap ada gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi udah ibaratnya untuk si BRMS ini ada kan kita biasa analisa kan. Kalau naik ya checklistnya apa? Ya misalnya kalau naik tuh checklistnya apa, kalau turun checklistnya apa. Itu kan. Yang kontranya apa lah ibaratnya gitu. Nah, sekarang kita udah bisa ngeliat bahwa oh ternyata oke nih, di sini posisi lumayan oke. Oke, checklist ya. Strukturnya masih ada potensi untuk naik. Nah, tapi di sini stochastic slow-nya turun, berarti enggak. Nah, kita tinggal lihat untuk apa? Kita tinggal lihat untuk broker transaction-nya, kira-kira siapa. Tapi ya balik lagi teman-teman ya, karena yang namanya momentumnya sudah menurun, kalau seandainya dibawa koreksi lagi ke area 9.930-an, teman-teman harus consider ini sebagai another level correction ya, dibawa dulu turun lagi ke bawah. Nah, kita tinggal lihat nih. Oh, tapi Mas, asingnya udah mulai masuk lagi. Tapi kalau masuknya asingnya kalau misalnya dibandingkan, ya ini kan sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Kalau di sini ya di 7.900 7M-nya ini itu kan sebenarnya masih relatif lebih kecil dibandingkan keluar tanggal 7 dan tanggal 6. Itu ya. Jadi dipantau dulu ya untuk BRMS, kemudian kita tinggal lihat nih yang beli siapa. Oh, CC, TP, MI, aku dan MG yang dagang. Nah, si MI-nya nggak ada jual nih ya. Berarti beneran pure beli. Nah, tinggal kita lihat. Yang jual siapa? XL, ZP, XC. Nah, ini nih something gitu ya. Nah, ini something nih. Gitu. Jadi kalau menurutku ya tetap potensi naik tetap ada karena memang dia base-nya masih uptrend gitu ya. Probability untuk dia naik tetap ada. Tapi tetap ya diantisipasi seandainya yang namanya BRMS koreksi. Kenapa? Karena udah banyak retail yang mantau. Ya ibaratnya udah rame lah sahamnya lah. Udah semua ngomongin ya. Lebih baik dipantau dulu gitu ya. Tapi kalau yang udah punya barang gimana? Kalau teman-teman punya barang di bawah silakan di hold. Kenapa? Karena ini belum masuk rebalancing, fase rebalancing. Seandainya nanti koreksi ke 930-an, ya ini kalau teman-teman mau entry, ya nggak jadi masalah gitu ya. Ikutin aja nih. Ya. Ini entryku yang ini juga kalau teman-teman mau ikutin juga nggak apa-apa nih ya di sini nih. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, palingan tetap wait and see juga ya teman-teman ibaratnya gitu ya. Jadi gitu sih aman-aman aja sih. Potensi untuk naik juga tetap ada, tapi kalau menurutku ya lebih baik kalau misalnya teman-teman entry-nya bertahap gitu ya. Jadi nanti ketika secara nggak sengaja kita lihat marketnya itu koreksi dan cukup dalam ya teman-teman nggak panik gitu ya. Oke, nextnya lagi untuk Bumi ya. Bumi, nah Bumi yang teman-teman harus perhatikan di sini sorry, kayak tadi salah ya, bukan Dewa ya, tapi Bumi ya yang berhasil mengakuisisi si Wolfram itu ya, WFL ya kalau nggak salah ya, yang berhasil akuisisi kayaknya si Bumi ya teman-teman ya. Jadi katalisnya jadi bagus ya, jadi si Dewa, Bumi, dan BRMS ya, katalisnya jadi bagus banget ya, karena berhasil akuisisi ya. Ibaratnya grupnya Bakri ini lah ya teman-teman ya, bikin gebrakan baru ya, ada gebrakannya ya. Nah jadi di sini ya kalau kita ngomongin technical ini 150 dia klaim ini bagus ya. Yang pertama angka psikologis, terus kemudian area di sini yang sulit di jebol dia berhasil jebol. Kalau misalnya teman-teman lihat based on structure-nya di sini juga bagus ya kan, dia tarik ke bawah ya. Terus dia sideway dulu nih, sideway 1 kali, sideway 2 kali, dan dia habis itu harganya kepukul naik ke atas gitu ya. Nah, next targetnya kemana? Ke 156 dulu deh. Nih, coba nih. Kalau dia berhasil klaim lagi 156, wah ini ada potensi untuk breakout gitu ya. Breakoutnya kemana? Nah, ini nanti coba dulu klaim 156, baru kita coba lihat untuk next targetnya kemana. Jadi, sebenarnya kalau misalnya memang khusus di Bumi ya, untuk naiknya misalnya emang bagus banget ya, dalam artian cukup kenceng, maka sebenarnya kalau kita targetkan ke 178 juga masih ada potensi gitu ya.
178 juga ada potensi. Tapi ya itu ya, nggak muluk-muluk, dalam artian coba dulu nih, dia klaim 156 bisa atau enggak. Nah, jadi buat teman-teman yang udah punya, ya ini sebenarnya, yang udah punya sebenarnya tinggal di hold aja gitu. Karena kalau ngomongin structure yang terbentuk, ini masih oke nih gitu ya. Tapi ya tetap consider juga ya, antisipasi juga kalau misalnya nanti seandainya yang namanya bumi akan ada koreksi ke 145, ya ini tetap masuk dalam kategori koreksi yang wajar. Tapi ya tetap kecenderungan ya biasanya kalau udah kayak gini itu naiknya kenceng. Kalau ya di sini asingnya banyak gitu. Cuma tinggal cek nih asingnya banyak apa enggak untuk yang namanya bumi. Iya, gimana Pak? Oh, ternyata lumayan nih ya, masuknya sekitar 2 kali lah lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi kalau potensi naik ada nggak? Ya ini masih berpotensi. Tinggal kita lihat apakah yang beli itu ketua-ketua kita yang kita banggakan. Ternyata yes, betul sekali ya. Jadi teman-teman yang kita banggakan ini ya, ketua-ketua kelas kita ya, kayak si aku, CC, ZP kembali beli dan belinya lumayan gede. Yang jual siapa mas? Yang jual DX ya. Ini DX kayaknya bandarnya ya, yang lepas barang ya. Ada XL AZ ya, ada XL AZ. YP juga ada ya, jadi lumayan menarik ya. Gitu. Kurang lebih gitu ya untuk bumi ya, jadi ya. Jadi sebenarnya masih bagus buat teman-teman yang punya. Balik lagi, kalau misalnya pengen re-entry, entry lah bertahap gitu ya. Jadi Mas Emon sebenarnya lebih menyarankan untuk teman-teman bagi gitu ya. Karena dia udah naik ya, meskipun ini pre-break, ya post breakout sedikit ya. Itu sebenarnya possibility dia untuk naik lagi tetap ada. Tapi itu tadi, lebih baik dijaga lah, jangan entry semuanya gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya teman-teman memang bisa mantau terus ya, bumi mau masuk lebih gede, ya silahkan. Tapi ingat, saya keluar di mana seandainya analisa kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, seperti biasa. Oke, jadi nextnya yang terakhir ya, MBMA ya, melenceng sedikit sesuai list. Nah, ini juga menarik, kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini sudah solid breakout sebenarnya. Kalau kita lihat based on candlestick ya. Jadi kalau kita anggap shadow-nya ini sebagai kita ngambil juga support and resistance based on shadow candle yang terbentuk dari MBMA, ya ini sebenarnya ya belum breakoutnya kemana, ke 705. Tapi di sisi lain, kalau misalnya teman-teman hilangkan ini semua, ini sudah solid breakout gitu ya. Jadi ada yang udah dapat belum? Ada yang udah punya barang di MBMA, ini masih bisa di hold gitu ya. Gitu. Jadi di sini potensi naik lagi masih ada. Jadi untuk next target ya, kalau kita pakai Fibonacci retracement ya, untuk ngetargetnya ya sebenarnya nggak ke 7, ya sebenarnya masih ada potensi nih ya untuk naik sampai ke 725 sebenarnya. Dan ini sebenarnya breakoutnya solid ya, relatif solid. Jadi kalau misalnya besok melihat pergerakan harga yang cukup masif ya, agresif naik lagi, ini teman-teman harus ya bakalan lihat gitu. Tapi ya tetap di sisi lain ya, tetap lagi di sisi lain, kalau teman-teman ngelihat harganya koreksi, apakah ini wajar? Ya ini tentu wajar. Kenapa? Karena ketika dia breakout biasa harus nyentuh dulu yang namanya previous supportnya. Gitu ya. Jadi bisa pilih nih masuk di sini dan masuk di sini, atau langsung gedein masuk di atas. Tapi tetap ya resiko ditanggung yang pencet buy. Itu ya. Sama ini stochastic zone-nya juga masih bagus ya. Nih, meskipun dia sudah kategori overbought ya, tapi tetap masih ada potensi untuk naik kembali. Terus apa? Terus kalau misalnya kita lihat ya untuk broker transaction-nya dari si MBMA di sini. Nah, kita lihat KI, YU, PD, aku ya, si aku masih masuk ya. Top 4-nya kurang lebih gede ya untuk masuknya. Kemudian yang keluar ada XA, ZP, CC, YP, dan XC. Nggak terlalu gede sih ini sebenarnya. Ada XL juga, jadi sebenarnya dorongannya kuat ya. Ke atas ya. Gitu. Target MBMA TP di berapa? Paling area 700-an silakan TP 1. Kalau misalnya ya. Ini kalau 85, aku ngambil dari situ. Oke. Jadi seandainya kalau misalnya dia lewat 725 lah, katakan lah ya. Lewat 725, sebenarnya ngambil ke 830 ini masih berpotensi. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau di swing lagi nih. Gitu. Tapi ya itu tadi. Coba dulu deh, bisa nggak dia klaim nih?
ya area 725. Jadi sebenarnya kalau mau TP ya sekitaran 705 sampai 725 ya. Ini kalau pakai based on Fibonacci retracement sih targetnya ke situ gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, foreign-nya juga bagus ya. Bagus gak nih MBMA ya foreign-nya? Menarik ya. Dia masuknya bertahap ya, terus masih akumulasi ya 4 hari terakhir, bahkan dari tanggal 3 ya masih akumulasi. Jadi sebenarnya potensi untuk MBMA ini naik masih ada. Gitu ya. Terus. Jadi itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya untuk pembahasan saham-saham yang berhubungan dengan emas sama tambahannya 1 MBMA, kurang lebih kayak gitu.